percaya kalau ada datanya. Sekarang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu nggak disalib. Apakah kau mau percaya itu ada datanya loh? Iya, saya juga udah baca bang bahwa Isa itu tidak disalibkan. Itu udah saya baca. Nggak disalibkan. Pertanyaan saya bang, makanya saya tadi mempertanyakan dasarnya bahwa Allah itu maha mengetahui yang sudah terjadi. Abang jawab ya. Iya. Maka saya mengajukan pertanyaan, kalau Allah maha mengetahui siapa nama yang diserupakan itu, gitu bang? Ya sabar dulu, sabar. Dia tidak memberitahu di dalam Al-Quran, bukan berarti dia tidak tahu bang. Contohnya begini, apakah Elohim itu maha mengetahui? Pasti kau bilang iya. Terus kenapa ketika dia menciptakan bumi, ketika dia menciptakan sesuatu, dia menyesal ujung-ujungnya? Kenapa kok menyesal? Emangnya dia nggak tahu apa yang terjadi setelahnya? Kenapa dia menyesal bang? Coba saya tanya dulu, kenapa dia menyesal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jawabannya sedikit saya masuk ya. Jadi di surah An-Nisa itu dikatakan mereka berselisih. Mereka ragu dengan siapa yang mereka bunuh. Nah, faktanya Oten itu berselisih tentang siapa yang disalib. Yang kemarin Bom mengatakan penyalipan atas kehendak Bapak, Edis menyatakan atas kehendak iblis. Nah, tuh. Jadi mereka berselisih, di situ dikatakan memang dibuat Allah kayak gitu. Kalau diberitahu, tidak mungkin Allah mengatakan mereka dalam keraguan-raguan dengan siapa yang akan mereka salib. Itu dia. Itu ayatnya. Nah, lebih lengkap lagi jawabannya tuh. Nah, tapi faktanya memang benar berselisih sekarang sampai 45.000 denom kekristenan gara-gara penyalipan. Ya, sebetulnya itu udah dapunnya Pak. Cuman yang saya pertanyakan itu bukan Edis atau Bobom. Yang saya pertanyakan itu keyakinan Bapak, bukan keyakinan Kristen. Begitu Pak. Iya. Kan kita tadi sudah jawab bersama. Apa jawaban saya tadi? Kalau abang mengatakan pertama, Al-Quran itu sabar dulu. Al-Quran itu bukan sejarah. Terus yang kedua, Al-Quran itu bukan kitab pembongkar aib. Paham? Terus yang ketiga nih, kalau memang misal Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, melainkan yang disalib itu adalah Bang Gilo, kau juga nggak bakal percaya. Jadi mau diberitahu atau nggak diberitahu, kau nggak bakal percaya. Begitu. Nah, apalagi Bang, silakan bertanya aja lah. Saya malas sekarang bertanya sama Oten. Silakan bertanya aja Bang. Ya, walaupun tadi pertanyaan abang membenarkan diri ya bahwa abang betul. Nah, pertanyaan yang kedua sama dengan hal yang sama. Lagi-lagi Allah tidak tahu. Bentar teman-teman, bentar Pak Jumadi, bentar. Atau kau Bang Blender atau teman-teman mau bertanya sama dia untuk nanya balik, silakan. Kalau aku hari ini mau ditanya aja aku. Silakan Bang Blend. Tanya bisa dia lanjut dia bertanya. Oke, lagi-lagi Bang, tadi nama orang-orang yang disalibkan dia tidak tahu, padahal dia maha tahu. Lagi-lagi, siapa nama orang-orang yang merubah-rubah kitab-kitab terdahulu itu? Itu pertanyaan saya. Itu abang nggak bisa memberikan data yang relevan menurut saya. Lagi-lagi di situ Allah gagal. Coba tunjukkan siapa nama yang merubah kitab terdahulu. Kok gagal? Kau mengatakan gagal. Jadi begini, ketika kitab-kitab itu dirubah, udah kami nggak perlu lagi mencari tahu di mana kitab itu, sudah sempurna semua di Al-Quran. Apa yang kami pusing-pusing? Ya udah, iman dengan Al-Quran ini. Kitab-kitab sebelumnya ada di Al-Quran lengkap semuanya udah. Ngapain pening-pening kami lagi cari kitab sama mau repot-repot kali? Udah Al-Quran ini aja kata Allah, udah selesai. Kami aja juga nggak penting kali kok. Masuk sedikit kita berpatokan sekarang dalam Al-Qurannya, kita berpatokan dalam Al-Quran. Masuk sedikit Bang. Ya, jadi begini Bang, jadi begini, sabar dulu Bang, sedikit lagi saya masuk ya. Jadi begini, kamu kalau seperti itu terus menuntut, mana kuasa Tuhanmu, mana pengetahuan Tuhanmu? Lah kalau mau diceritakan sejarah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat,
Enggak, 30 juz itu Al-Quran itu enggak cuma 30 juz, Bang. Habis kertas di dunia. Itu karena kenapa patokanmu itu, apa yang tidak diceritakan setelah terjadi atau maupun yang sudah terjadi, ya. Anda itu mengatakan bahwa Allah itu enggak maha tahu, salah. Allah tidak memberitahu bukan berarti Allah enggak tahu. Contoh, Abang tahu ciri-ciri misal nih, Abang tahu ciri-cirinya kelaminnya istri Abang, mohon maaf. Anda tahu itu. Apakah Anda perlu menceritakan kepada orang-orang? Ini analogi sederhana loh. Ketika kamu kutanya bagaimana, mohon maaf, bagaimana ciri-cirinya kelamin istrimu? Kamu tidak mau jawab padahal kamu tahu. Pertanyaan saya, apakah kamu nggak tahu ketika saya tanya seperti itu? Kamu tahu kan? Cuma kau nggak mau jawab. Karena itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena itu adalah pertanyaan yang tolol. Nah itu. Tadi abang mengatakan bahwa semua itu tertulis di dalam Al-Quran, nggak perlu kita mengetahui. Oke, saya setuju. Nah, kalau saya menyetujui perkataan abang, namun perkataan saja disetujui juga. Kenapa? Mari kita baca di dalam Al-Maidah 5 ayat 44. Boleh saya tambahin dari pertanyaan dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Memberikan kepadanya kitab Injil isinya petunjuk dan cahaya. Nah, ini ya betul, Bang. Kalau kita berpatokan ke sini tadi. Gimana? Bang, boleh saya masuk sedikit, Bang? Boleh saya masuk sedikit? Itu kau udah jawab sendiri. Nah, silakan. Apa yang mau Anda tanggapi? Jadi nambahin narasi Bang Blender, Bang Dilo. Ya. Narasi Jumadi ini kelihatannya benar. Ya, tetapi rancu. Kalau Allah itu Maha mengetahui, ya, kenapa tidak ditertulis yang apa namanya disalibkan ini namanya? Ya. Logika sederhana, apabila nama itu tertulis dalam Al-Qur'an, ribuan tahun yang lalu teologi kekristenan sudah gugur, Bang. Ya, makanya manusia itu harus belajar terus. Ya, kalau sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an si A, ya, yang diserupain itu, maka gugur dari dulu, itu namanya teologi kekristenan. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, berkenaan siapa? Ini kan pertanyaannya seolah-olah benar, ya. Narasinya benar, tetapi tidak ada poin, Bang. Siapa nama orang yang memalsukan, yang menulis kitab? Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, fawailul lillazina yaktubuna allazina indallah, ya. Celakalah orang, ya, yang menulis kitab. Itu selaras dengan di Bible kalau tidak salah, kalau ada yang hafal ayatnya. Celakalah ahli-ahli Taurat. Di situ yang menulis apa namanya kitab-kitab. Di situ pun tidak satupun, ya, ada nama orang yang memalsukan menulis Taurat itu sendiri. Ya. Langsung yang narasi terakhir. Tahu nggak? Begini, Bang Jumadi, Abang tahu nggak? Di dalam kitab Injil Barnabas yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot, Bang. Tapi itu dibuang oleh bapak-bapak gereja. Nah, ini dari Kristen sendiri, ya. Jadi jangan Anda ke Islam dulu, cari dulu data di Kristen. Kenapa Injil Barnabas itu dibuang? Karena Injil Barnabas itu isinya salah satunya adalah yang disalib itu bukan Yesus. Coba kalau Injil Barnabas itu digunakan, habis teologi Kristen, nggak ada keselamatan bagi Kristen. Oke, saya akan silakan, jawab. Bang Blender. Kalau saya sebagai Muslim, saya mengatakan bahwa itu betul. Tetapi kalau saya sebagai Muslim, sebagai Islam, itu saya tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Karena apa? Karena Al-Quran tidak menuduh seperti yang abang baca-bacakan tadi, atau kita cari-cari kitab-kitab lalu kita menyerang orang. Misalnya kita sebagai umat Muslim, oh ini loh yang disalibkan Yudas atau Simon dari Kirene. Nggak bisa kalau posisi kita sebagai Muslim, karena nggak ada datanya bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas, dalam Al-Quran nggak ada.
Tapi sekarang umat Iya, Muslim iya sekarang baik, ini iya baik. Jadi begini. Jadi gimana? izinkan saya bertanya sekali. Kenapa di dalam Injil Barnabas ditulis bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus, tapi Yudas Iskariot? Kenapa? Silakan dijawab. Kadrun, kau botol sekali kau percaya. Ngerocos saja kau conge, diam kau. Silakan. Barnabas kau percaya? Injil Barnabas kau percaya? Udah bising kali kau. Dasar Apalah Islam ini botol orang? semua. Ini Pengikut udah Nabi bising buta kali kau. huruf. Gimana? Weotet, Blender puki. Tadi kau. tantrum kau ya. Udah kejang-kejang. Jadi begini ya. Udah kejang-kejang. Jadi begini masalah kitab tadi kau bertanya, oke? Wa makana hajal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdikal ladzi baina yadayhi wa tafsiral kitab la raiba fi ilmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya, dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Jadi semuanya di Al-Qur'an, nggak perlu lagi. Nah, kenapa perselisihan di penyalipan? Nah, ini coba menurut kitabmu ya. Karena perselisihan menurut kitabmu, oke? Di Markus, Matius, pas kematian Yesus di kayu salib, di napasnya yang terakhir, menurut Matius dan Markus, dia mengatakan Eli Eli lama sabahtani. Itu kesaksian Matius dan Markus. Kesaksian Lukas, dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Beda ya. Dan kesaksian Yohanes, dia mengatakan sudah selesai. Mana yang benar dari tiga pernyataan ini? Coba, ini aja berbeda. Saksi-saksi aja, penulis aja pun berserak. Penulisnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berserak semuanya. Coba aku tanya samamu, mana perkataan yang benar? Matius, Markus mengatakan Eli Eli lama sabahtani. Lukas mengatakan ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yohanes bilang berkata sudah selesai. Satu perkataan putus asa, satu perkataan pasrah, satu perkataan tugas sudah selesai. Mana berserak kau nih? Coba berserak nih, mana ayo? Coba kau jawab. Jawab, silakan. Sebetulnya Jawab. apapun yang tertulis di dalam itu kita harus mempercayainya. Cuman kita untuk memahaminya kita belum. Kalau kita di luar Kristenan belum memahaminya. Tetapi saya percaya bahwa apa yang diimani umat Kristen itu betul. Apanya? Gak ada yang salah. Ini kesaksiannya salah. Gimana sih? Kok Ya bentar gimana? dulu Bang, belum selesai. Saya katakan tadi itu betul yang disembah umat Kristen itu. Karena apa? Itu dibenarkan di dalam Al-Maidah 69. Sesungguhnya orang-orang Mukimin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'i, siapa saja di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah. Nah, kalau kami menuhankan Yesus sebagai Tuhan itu betul, itu diiyakan oleh Al-Quran. Kalau kami mengatakan Yesus adalah disalib, itu betul diiyakan oleh Al-Quran. Nah, yang menjadi pondasi abang ini mempertanyakan Disalib, mana ada? Bang. Al-Quran mana ada nggak mengiyakan? di situ Kristen. Al-Quran mana mengiyakan penyalipan? Gimana sih? Iya betul, memang Al-Quran tidak mengiyakan, cuma yang di sini coba kamu perhatikan, benar-benar beriman kepada Allah, kemudian dan beramal saleh. Jadi orang-orang Nasrani itu orang-orang yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini bukan lain Menurut lagi. Ini udah lari kan, udah macet kan. Tadi kan berselisih nih ya. Aku berbicara tentang penyalipan, bahwasanya diserupakan, oke? Dan mereka dalam keraguan-raguan, mereka berselisih tentang siapa yang disalibkan. Siapa itu maksud mereka? Kalian maksudnya itu. Allah katakan mereka berselisih. Contoh kemarin, bom-bom mengatakan banyak Kristen-Kristen, ada yang mengatakan penyalipan atas kehendak Bapa, atas kehendak iblis. Dan kemudian jangankan kalian yang berselisih, yang menulisnya saja pun berselisih. Yang menulis, coba ini, tadi kan aku sebutkan datanya. Di dalam Bible kalian, Matius, Markus membilangkan Eli Eli lama sabahtani di saat kematiannya. Terus kemudian Lukas mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terus kemudian Yohanes mengatakan sudah selesai. Belum lagi jamnya. Ada mengatakan jam 9, jam 12, jam 3. Ini aja berselisih. Benar kan? Al-Quran membenarkan. Al-Quran mau nyampaikan. Udah bernubuat. Al-Quran sudah nubuatkan sebelumnya. Mereka akan berselisih. Benar.
Buktinya berselisih kan? Nah, sekarang aku tanya samamu, mana yang benar nih? Perkataan siapa yang benar? Matius, Yohanes, kulkas 3 pintu. Oke, saya akan jawab. Markus menulis misalnya jam 7 atau jam 2, Lukas menulis jam 12. Itu betul semuanya, Bang. Betul ya? Nah, artinya, Tuhan, artinya aduh begini. mati kita. Artinya Yesus itu betul-betul meninggal. Itu intinya, itu sesuai di Meninggal. dalam Innalillahi Ya, wa meninggal. inna ilaihi rajiun. Telah meninggal. Lanjut. ya. Coba kita baca di dalam Maryam ayat 33. Di situ apa kata Isa di sana? Kata Isa, saat aku dilahirkan, saat aku meninggal. Dan itu cocok di dalam kitab Kristen. Dalam kitab Kristen di Yohanes juga Yesus di sana mati. Nah, di sini kalau kita baca Al-Qur'an, kita lari ke Alkitab. Kita membaca kisah-kisah kematian Isa di dalam Alkitab. Karena di sini kan hanya kematian, tidak ada cerita bahwa dia mati gimana, atau mati minum racun, atau mati disalibkan, atau mati Oh, dibunuh berarti orang. Nggak salah ada dong. ceritanya. Berarti Yesus berbohong tuh kalau dia mati. Bohong Yesus. Di mana Loh. bohongnya? Iya. Yesus berkata, angkatan jahat di Matius 12:39. Angkatan yang jahat dan tidak setia itu menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Coba perhatikan, apakah Nabi Yunus waktu masuk ke dalam perut ikan mati? Hidup. Di dalam dia hidup, keluar pun juga hidup. Nah, sedangkan Yesus mati. Jangan pindah-pindah topik satu-satu lah. Sedangkan Yesus mati. Kan ini saja sudah salah kan? Izin Bang. Ya kan udah salah kan? Coba. Gini, Kalau Bang. dikatakan dia mati. Boleh bicara nggak Bang? Ya, Saya tadi ngelihat- kan Kita tadi gini, Bang. Artinya kalau abang tidak mengakui bahwa dia mati, itu artinya abang mesaga Al-Qur'an. bukan nggak mengakuin. Berarti pernyataan Yesus bohong. Dia berkata mengikuti Nah. Nabi Yunus. Yunus Di kan situ tidak Yesus mati. sudah mengambil perumpamaan bahwa seperti Yunus juga mati dalam 3 hari. Begitu Mana juga mati dalam Yunus? Ya, Yunus kan di dalam perut Mana ikan mati? 3 hari. Mana mati dia dalam perut ikan? Iya, Dia memang nggak berdoa. mati, betul, Hmm. nggak mati, betul. Yesus mengambil perumpamaan dari sana, begitu juga dengan dirinya akan mati dan hidup bangkit dalam 3 hari. Yesus kan nggak mati, bangkit dalam 3 hari. Kok perumpamaan Nah, sih? Yesus sedang, hah? Kok perumpamaan? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, ini pernyataan loh. Kok Ini perumpamaan pula? izin Bang. Kalian itu ngomongin apa sih tadi? Dari mana ke mana? Yudas ke mana? Perut ikan Iya. apa sih? Iya inilah tentang penyalipan. Bang, tadi kan ada pernyataan. Teman Anda Sebentar. sabar. Sabar dulu, Bang. Kenapa kita lari? Ada Karena pernyataan Anda tentang yang melarikan Yudas. pembicaraan sebenarnya. Saya mau Iya. tanya, kalau ada teman-teman muslim Jadi saya ikutin ngomongin aja. Yudas, di ayat mana di Quran ada nama Yudas Mau dia supaya kita lari jelas. ke sawah, mau dia lari ke gunung, saya ikut. Begini, ini kan Dari tadi- mana? Ayo Bang Tunggu, Blender, sebentar, silakan. sebentar. Tadi kan si Jumadi ini kan bertanya, ya kan? Di Al-Quran tidak disebutkan siapa yang disalibkan, kan begitu. Ya memang Nah, Quran tidak akan bisa menunjukkan sabar siapa yang dulu, disalib. sabar dulu ya. Jadi di Al-Quran di surah An-Nisa itu mereka tidak dibunuh, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak pula disalibkan, dan mereka ragu dengan siapa yang mereka salib. Mereka berselisih tentang ini. Itu kata Al-Quran. Nah Mereka itu saya sabar sampai di situ dulu sabar Bang Blender, sabar. sampai di situ dulu Bang. Sabar dulu. Memang Quran membuat rekaman begitu tentang Isa Putra Maria. Memang Sabar itu dulu. Isa Putra Maria dulu. memang statusnya begitu Bang. Sabar Kita nggak dulu, tahu sabar itu. dulu, sabar Nggak, dulu. satu-satu dulu Tunggu supaya iya, kita jangan aku korslet belum di sana. selesai. Kenapa Pak? Bukan Tunggu gitu. dulu lah. Karena Quran tidak sanggup Tunggu dulu, menjelaskan bukan. siapa Sabar dulu. yang disalibkan. Aku belum selesai bicara. Kau udah kau Ya, potong. sanggup nggak Quran Sabar dulu, menunjukkan siapa sabar yang disalib? dulu. Kau belum selesai komen potong-potong orang bicara. Belum selesai orang ngomong. Kok kepanasan Gini Bang, kau? gini Bang. Tunggu dulu. Kau bisa gantian bicara enggak? Aku belum selesai ngomong.
Ya udah, oke. Aku mau jelaskan. Jadi dikatakan di situ mereka berselisih. Mereka tuh maksud Allah siapa? Kalian Kristen. Kata Mereka Quran kan, sabar kata Quran dulu. kan. Iya. Astaga. Masalahnya itu cerita itu kami nggak bisa pakai. Astaga, tunggu dulu lah, akan kubuktikan perkataan Allah ini. Boleh. Sabar, makanya kau sabar. Udah, mereka berselisih dengan siapa yang mereka salib. Mereka dalam keraguan-raguan. Mereka itu disebut siapa? Kalian Kristen. Nah, terbukti kalian terlalu banyak denom. Kemudian Edis kemarin Nggak mengatakan ada hubungan sabar Edis dengan denom, Bang. Edis mengaku penyalipan atas nama iblis. Jangan Bahkan pindah iblis. topik, Bang. Tunggu dulu, ini kan bukti Kita mereka keraguan-raguan. bahas pernyataan Quran Ini bertanggung buktinya jawab mereka nggak berselisih. ngomongannya itu. Ini buktinya Itu mereka dulu, Bang. berselisih. Ini buktinya mereka berselisih. Gini. Sekarang gue tanya kau. Kasih Edis, saya kamu waktu, Bang, untuk kemarin bicara. berselisih nggak? Kemarin berselisih Sebentar. nggak? Tunggu dulu. Kemarin berselisih Berdasarkan nggak? Al-Maidah 110. Kemarin berselisih nggak mereka? Kalian berselisih nggak? Kau jawab dulu. Edis mengatakan penyalipan atas kena Berdasarkan iblis. Al-Maidah, Bang. Kau Isa jujur Putra dulu. Maryam Kau jujur dulu bicara. mujizat. Kau jujur dulu. menyebut- Jujur dulu diskusi. Bukan. Siapa saksinya dan di mana si Isa buat begitu, berbuat Aduh, buruk, Bang. menyembuhkan siapa coba? Kau jujur Coba dulu. Tunjukkan saksi. Jujur dulu. Coba, kalian berselisih nggak? Berselisih nggak? Berselisih nggak kau? Quran kan? Berselisih nggak kalian? Kami tidak Selamat bisa sore terima dongeng-dongeng semuanya. begitu. Kami tidak bisa pakai dongeng-dongeng itu. Oten itu bukan selisih bang, cakar-cakaran sama otennya bang. Boleh nanya enggak? Kalau Kristen kan percaya Yesus disalib. Halo? Oke, saya akan jawab tadi bahwa orang-orang Yahudi berselisih. Itu sebetulnya tidak ada, walaupun Al-Quran membenarkan mereka berselisih tentang penyalipan itu. Tapi mari kita bertanya kepada orang Yahudi. Mari kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 7. Kami dan menurut hukum itu dia harus mati. Kasmen, betul ya. Tadi pendidikan ini semua ngelunjak semua teman-teman ini. Monyet ini. Diskusi mau nggak pernah bagus-bagus. Belajar diskusi nggak pernah bagus-bagus. Jangan memang harus dimaki kalian digas memang ya. Coba jujur kalian. Jujur, kalian kemarin berselisih. Edis mengatakan penyalipan itu atas kehendak iblis. Bom juga mengatakan atas kehendak Bapa. Gak usah kalian penipu. Karena apa? Karena ajaran kalian itu penipu. Kalian menipu dalam segala hal. Jangan bodoh. Itu sudah masuk ranah pabrik. Sanggup kau bohong? Sanggup. Itu sudah masuk ranah pabrik. Udah fitinya di mana-mana. Kok kau pula mengatakan nggak berselisih? Kalian berselisih 45.000 denom kalian, yang dulu perang tahun 1618, bagaimana Kristen sama Protestan sama Katolik perang bunuh-bunuhan, 8 juta orang mati kalian buat Tuhannya sama Yesus. Jadi nggak usah cerita, dan kalian memang berselisih sampai sekarang. Dari pertama pun sampai sekarang kalian berselisih semua. Kristen ribut dengan Protestan, ribut sama Katolik, Katolik ribut sama Protestan, karismatik, bidat-bidat. Jangan banyak cerita, kalian memang berselisih kalian kok. Dari dulu kalian ribut, belum lagi perang salib, sama-sama oten, maki-maki bunuh-bunuhan, macam nggak tahu sejarah. Dari awal terciptanya Kristen saja sudah ribut kalian. Yesus ini dipilih atas penentuan kotak suara, bahwa voting kotak suara, biar tahu kalian, antara Arius sama Alexandrius. Yang mendirikan siapa? Konstantinus. Sok-sokan pula kalian. Dan nggak berselisih. Pemilihan Yesus ini dipilih berdasarkan dari voting kotak suara, biar tahu kau. Kotak suara nomor bodoh kali kalian nggak tahu sejarah. Ya, Kalau sudah, Bang. Arius, Ya, bikin sudah tensi belum? aja. Ya, apa lagi mau tanya? Enggak, sekarang kau jawab dulu. Sekarang gini. Coba perkataan yang mana benar? Perkataan siapa yang benar? Ini saja pun penulisnya saja pun berselisih. Matius, Markus mengatakan Eli lama sabatani. Terus Lukas mengatakan, ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terus Matius, Yohanes mengatakan sudah selesai. Mana yang benar nih? Ini saat-saat terakhir kematian ini. Tuhanku, kenapa kau aniaya aku? Mati. Udah,
Terus pernyataan si Lukas mengatakan, ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan Itu kan nyawaku. saksi yang Ah, menceritakan. mati. Sabar dulu, sabar dulu. Waduh. Tak ada saksi gimana? Sabar dulu lah. Nih, sudah bang belum? Sabar dulu, bisa diskusi nggak kau? Seperti di dalam hadis itu. Sabar kita dulu. Aduh diceritakan mah. kepada Memang kok panik kalian ya. Ah, ya. Obor, suaranya itu pecah kayaknya Bang Blender. Ya sudah belum bang, biar saya jawab Cek, juga. pecah. Tapi abang membacakan Ya, itu udah. bahwa mereka Ya, mantap, memperselisihkan tentang penyalipan Tunggu itu. dulu, Itu tunggu bukan dulu. merujuk. Aku tanya. Bukti perselisihan ini tolong kau jawab. Pernyataan siapa yang benar? Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes? Itu kan Ya, saksinya. yang betul itu, Bang. Saksinya. Yang betul yang menulis. ini bang. Siapa? Yohanes 19 ayat 7. Kami mempunyai Seperti di hadis Dan menceritakan menurut hukum kepada ia anu-anu harus anu, mati, menceritakan sebab kepada ia anu-anu. menganggap Aku nggak dirinya bicara sebagai mati. anak Astaga. orang Aku nggak Yahudi bicara betul-betul mati. menyebutkannya, Bang. Jumadi, kau paham nggak pertanyaan aku, Jumadi? Paham nggak? Ah, Ini kesaksian penulis Matius, Lukas, dan Yohanes Markus. Oke? Kesaksiannya mengatakan di saat napasnya yang terakhir, Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Itu pengakuan Matius dan Markus. Udah? Lukas mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Terus Yohanes mengatakan sudah selesai. Ah, mati. Ini di ujung napas yang terakhir ini mau mati nih. Pernyataan mana? Kesaksian siapa yang benar ini? Coba, kesaksian siapa? ya tadi saya sudah jawab bahwa kesaksian mereka ini betul semuanya. Betul Dan semua. buktinya bahwa Betul semua Ya, kau ya, bilang. Hah? bentar bang, giliran saya dong. Apanya kau Ya, betul semua? intinya- Kok betul semua? Ya Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku, Tuhan? Itu pengakuan Markus. Nah, terus Ya, ya, Lukas intinya kan mengatakan, begini. ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Udah, itu Lukas. Yohanes, terus dia mengatakan, sudah selesai. Ah, mati. Nah, mana? Mana yang benar ini? ya biar saya jawab dong bang, boleh? Iya, mana yang benar? Nah. Pengakuan mana? Ya kita kaji tadi kan kematian atau tentang penyalipan, betul? Iya, ini kematian Ya, dia di oke. kayu salib. Ini aja berselisih sesuai Ya, dengan ya. Al-Quran katakan bahwasanya mereka berselisih Ya. tentang siapa yang disalib. Benar. Ini bukti Mereka perselisihannya kan? berselisih. Ya iya saya bacakan, mereka berselisih yang mereka bunuh itu. Nah kita bertanya kepada orang-orang Yahudi, kita bertanya ya. Kenapa ke Yahudi ini kita tahu mana jawabannya? Aku mau Iya. bertanya sekarang, kesaksian Bang. siapa yang benar? Siapa yang mengatakan Matius, perselisihan itu? Markus, Lukas, atau Yohanes? Kalau di Quran itu ahli-ahli Taurat. Aduh mah, aku tanya, jawab dulu kesaksian siapa yang benar? Kesaksian siapa? Kan mereka tadi berselisih kan. Iya, Sekarang aku kan tanya karena kesaksian mereka siapa? berselisih, Jangan karena Blender, diam Waduh. dulu kamu. Biar dijawab. ya karena mereka berselisih, mari kita tanya sama mereka, betul apa enggak mereka berselisih? Kita tanya ya. Oke, kita baca. Di dalam Markus 15 ayat 39, ditusuk lambung Yesus. Yahudi bahwa Romawi enggak punya hak hukum mati. Yohanes 18 ayat 31, makanya mereka serahin ke Pilatus. Nah, berarti mereka betul-betul membunuh Yesus. Kok ke situ Karena sesuai larinya? sama Quran tadi. Hah? Pertanyaan aku paham nggak pertanyaan? Ya, Kesaksian mereka kan siapa betul. yang benar di sini? A. Matius, Markus. B. Lukas. C. Yohanes. Itu ada murid abang tuh Iya, Bang tadi Ben. Bapak Bang Ben, sapa dulu lah menggunakan murid itu. Al-Quran, betul kan? Bahwa mereka berselisih. Salam. Betul Bang Blender? Apa? Mereka berselisih tentang penyalipan itu, betul? Iya, kan Al-Quran Nah. di sini begini loh, begini. Iya. Paham ya, paham ya.
Al-Quran sudah menubuatkan kepada kalian, udah Kristen, seluruh Kristen, mereka berselisih tentang siapa yang mereka salib. Oke? Mereka dalam keraguan-raguan. Mereka itu siapa? Kalian. Nah, akan kita buktikan mereka berselisih. Baik, berselisih. Nah, di dalam kitabmu ternyata benar. Matius, Lukas, Yohanes semua berselisih tentang kesaksiannya. Makanya aku tanya ini bukti. Ini bukti kalau Al-Quran kami benar mengatakan berselisih. Buktinya? Nah, sekarang aku tanya sama kau, perselisihan kesaksian ini antara Matius, Markus, Yohanes, Lukas kan berselisih nih kan? Pernyataan siapa yang benar di sini? Kan Al-Quran benar kan? Al-Quran benar kan mengatakan mereka berselisih. Benar. Mereka itu siapa? Kalian. Mereka itu siapa? Penulis-penulis. Penulis berselisih ini. Coba, Iya. ada yang mengatakan jam 9, ada yang mengatakan jam 12, ada yang mengatakan jam 3. Yang mana yang benar? Coba ini jawab dulu. Ya, saya tidak lari dari Yang mana benar? dari ucapan Bapak tadi. Saya Ya, tanya Bapak dulu yang mengatakan- mana yang benar, perkataan kesaksian siapa? Yang A Eli lama sabahtani, yang B itu Lukas, yang C Yohanes. Tiga-tiganya kalimat yang berbeda di ujung kematiannya. Iya, kita kan berpatokan dengan kitab Bapak tadi bahwa mereka Ya, kita- tidak membuktinya. Betul? Itu kan Iya, dasar. udah kami tidak salib ini loh, berselisih. Itu membuktikan. Kalian berselisih nggak? Benar nggak Quran itu mengatakan berselisih kalian? Ya, Benar nggak? kalau mereka berselisih, Bang, kita Benar tanya nggak? sama orang Yahudinya yang Loh, enggak, menyalibkan kok itu. Yahudi? Enggak, maksudku gini Loh, loh. di situ- Berselisih nggak? Kalian berselisih nggak sekarang? Di situ yang Berselisih menyalibkan nggak? siapa? Apakah umat Aku tanya, Kristen berselisih atau tahu umat nggak? Berselisih paham nggak kalian nih sekarang? Benar nggak dikatakan Al-Quran? Berselisih nggak? Al-Quran mengatakan berselisih nggak? Benar nggak kalian berselisih? Iya, berselisih. Benar kan? Berselisih. Ya tentang udah. penyalipan. Jadi ngapain lagi Iya, kau bahas tentang itu? penyalipan. Kalau Al-Quran sudah benar, apalagi sekarang kitabmu ini bukti berselisih. Nggak bisa disalahkan Iya, lagi. mereka yang menyalipkan, betul, yang berselisih, betul, Bang. Kalau disebut namanya, nggak akan ada perselisihan. Kalau disebut Iya. siapa yang dia salib, tidak akan ada perselisihan karena tidak disebutkan Iya, Allah betul. disengaja, makanya berselisih. Ya, karena mereka berselisih, kita tanya sama mereka ini. Mereka Bang, tuh boleh siapa? kita- Kalian loh, mereka tuh kalian. Yang berselisih itu kalian, bukan kami kami. yang menyalibkan Loh, Yesus, Bang. Bukan, makanya yang dengar. berselisih itu kalian Kristen, ya ampun. Bang, Semananya bukan ini. sampai sekarang kalian kan berselisih. Makanya bukti perselisihan itu tolong kau jawab. Ini kesaksian siapa yang benar? Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Jawab dulu lah. Jawab dulu. Siapa yang benar ini? Iya. Kesaksian siapa? Di situ tidak masuk Matius atau Lukas, enggak aja dimaksud. Astaga, ini tentang penyalipan dengar kau Mbak Jumaidi, tentang penyalipan di akhir hayatnya disalib. Waktu Yesus disalib, di ujung kematiannya ada 3 kalimat perkataan yang berbeda. Matius, Markus mengatakan Eli lama sabahtani, udah mati dia terus. Lukas mengatakan ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, mati. Terus kemudian Yohanes mengatakan sudah selesai, mati. Nah, sekarang 3 kalimat yang berbeda, mana yang benar? Iya, Lukas itu hanya menulis, tapi yang membunuh kan orang-orang Yahudi. Yang aku bertanya ini mana yang benar? Iya, Astagfirullahaladzim. Lukas hanya menulis. Tetapi kan kalau kita berpatokan ya Abang baca tadi, mereka tidak membunuhnya. Di situ ada Aku nggak bicara itu. Ini sekarang berselisih. Poinnya adalah berselisih. Iya, berselisih, Ya udah, tentang- ini kan berselisih ini kan, mana yang benar? Astaga. Iya, ini Kok nggak- merujuk kepada orang-orang Yahudi itu, Bang, di dalam. Nggak ada urusan ke Yahudi. Nggak ada. Ini membenarkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan kalian berselisih. Jangankan kalian, bom edis berselisih. Kemarin Matius penulisnya pun berselisih. Penulisnya mengatakan jam 9. Ini bukti kebenaran Al-Quran itu. Makanya aku tanya samamu, mana yang benar? Jawab dulu. Susah kali sih. Pasti kamu jawab Iya. benar semua gitu. Kamu jawab benar semua. Benar semua gitu. Ini, Bang, kalau Matian Abang orang. merujuk kepada bom kepada Edis, itu nggak ada kaitannya di ayat Al-Quran itu. Ini berselisih. Kau paham nggak berselisih? Paham nggak? Paham nggak
nggak kau cuma mereka berselisih? berselisih Paham tentang nggak? penyalipan itu. Iya, Betul? iya, Betul nggak? Nah, iya. ya karena mereka berselisih, mari kita bertanya kepada mereka gitu loh. Tentang Mereka siapa? penyalipan itu. Mereka Ya siapa? kita baca di dalam Matius 26 ayat 3 sampai 4. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka berundikan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan Oke, yang menghendaki penyalipan ini siapa? Atas kehendak siapa ini? gimana? Atas kehendak siapa? Yesus. Ya orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus itu. Iya, enggak, kematian penyalipan Yesus ini atas kehendak siapa? Loh, nanti dulu kita bahas itu yang kita bahas tadi. Ya kan enggak, kita tentang, buktikan ini berserak yang semua tentang penyalipan ini. berselisih, Atas kehendak yang siapa? berselisih. Atas kehendak siapa? Jawab dulu. Atas Berarti kehendak udah siapa? pertanyaan yang berbeda lagi nih, Bang. Ya iya, enggak, ini memang tentang penyalipan. Kau mau kemana lari? Jawab. Atas kehendak siapa? Iya, itu nanti dulu saya akan jawab. Itu atas kehendak Allah, Bapa di sorga. Ah, itu aja salah kau. Atas kehendak Allah mana datanya? Atas kehendak Allah. Saya buka. Ntar ya. Yesus. AI, pakai AI kau kan? Pakai AI. AI. Udahlah, buka aja lah Yohanes 3:16. Itulah ayat andalannya Bu Karyana. Itu pun kalau nyambung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan anaknya, sehingga siapa yang percaya kepada dia, dia tidak akan binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Oke, kita baca di dalam mana ini? Di dalam, bentar ya. Mana ini Lukas? Mana tadi? Bentar Bang. Lama kali. Sampai mati pupuk cari, nggak ada itu. Itu semua rencana iblis. Kalau Kita iblis baca di nggak dalam ngerti Yohanes Yudas. 3 ayat iya bentar. Kita baca Yohanes 3 ayat 16 Nah kan, karena pasti begitu besar Yohanes kasih Allah. 3:16 dikasih. Ah kan? Bentar Bang. Tadi Silakan. kan saya mengatakan bahwa kematian Yesus atas kehendak Allah, betul? Maka Apa pula kehendak Allah? Ya tunjukkan mana datanya. ya makanya aku baca, kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nggak nyambung. Yang bunuh Yesus kasih Allah kejahatan manusia, bukan setiap suku bangsa. Nah di sini Bang, di sini kehendak Allah Bang. Di Apa kehendak Allah? Kematiannya. ayat 16. Dengar ya, nggak nyambung. Matius 27:21, ketika Pilatus berkata, hei, siapa yang kalian kehendaki? Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki untuk kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas atau Yesus Kristus. Imam-imam Yahudi mengatakan, salibkan Yesus Kristus, salibkan Yesus Kristus. Itu imam-imam Yahudi. Kok kehendak Bapa pula kehendak Tuhan Allah? Nggak nyambung data kau. Siapa ketika Pilatus ditanya, siapa di antara kedua ini yang ingin kalian salibkan atau bebaskan? Ya, salibkan Yesus Kristus, salibkan Yesus Kristus, salibkan Yesus Kristus, kata. Imam Yahudi berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ada dua di situ kan, Barabas, Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Jadi kalau nggak menjerit Imam Yahudi, bebas Yesus. Ngarang aja kok Anda ke atas Bapa, sedangkan Bapa mengatakan bukan atas kehendaknya. Sedangkan Bapa di Kejadian 2:17, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu, pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Nggak ada dosa waris. Dari mana jalannya? Jadi atas kehendak siapa? Ini aja belum berselisih. Ada yang mengata atas kehendak iblis. Belum lagi waktu ditangkap tuh. Coba, saat tentara Romawi memberikan sembara 30 keping bagi siapa yang bisa memberitahu di mana keberadaan iblis. Kemudian terdengar berita itu oleh iblis, masuklah iblis ke dalam Yudas. Ini lagi. Jadi banyak lagi selisihnya. Belum lagi kita tanya lagi dalil. Banyak kali berserak.
Sera, tentang, kutanya sama kau, waktu Yesus ditangkap, dipukuli, diludahi hingga mati di kayu salib, apakah itu merupakan kesengsaraan? Kesengsaraan dia? Hah? Coba tanya Jumani. Tadi saya akan jawab pertanyaan abang tadi. Nggak nyambung kau, jawaban kau tak kemana-mana. Enggak, tadi saya mengatakan Yesus mati atas kehendak Bapa. Mana datanya? Nah, makanya saya bawa, ya, ini aku bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Apalah itu, sehingga nggak Ia telah nyambung. mengaruniakan anaknya ya. Loh, Mengaruniakan tadi kan anaknya kamu yang minta tunggal. ayatnya. Mengaruni Ini kematian loh, kebesaran. kematian. Kok mengaruniannya? Itu justru mancur lah. Cemana kalau kau jalankan ajaran kasih, mana mungkin Tuhan anak yang dikasihnya dikorbankan dan dibunuh, ini ajaran kasih. Sedangkan Tuhanmu mengatakan Tadi- jangan membunuh, malah membunuh Ya. anaknya pula, nggak nyambung Ini- itu. Saya kan gini Bang, abang kan bilang tadi di mana ayatnya atas kehendak Bapa kematian Yesus, betul? Iya, nggak nyambung itu data yang kau sabut, Maka nggak saya akan nyambung. bawa ayat ini Bang. Ayat apa Kok nggak itu? nyambung? Nggak nyambung, Mana? bagaimana orang datang? Yesus kan mati, mati kan? Udah aku bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, perhatikan kata Allah, ia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kata Mengaruniakan Allah. itu apa? Gimana? Mengaruniakan itu apa? Mengaruniakan. Nah, ya kamu tanyakan tadi kan bukan mengaruniakan, tetapi Ini atas tentang kehendak kematian Yesus. Penyaliban dan kematian Yesus ini atas kehendak siapa? Iya, atas kehendak Allah. Makanya aku baca tadi Dari dalam mana Yohanes itu atas 3 kehendak Allah mengaruniakan? 16. Kok aduh Majang. Hei, tadi kan udah dibilang ketika dia disidang di Matius 7:21, Pilatus mengatakan, siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kalau Imam Yahudi mengatakan Yesus Barabas, nggak jadi Yesus disalib, nggak jadi. Hah, kalau dia mengatakan Yesus Barabas, tapi Imam Yahudi yang menghendakin kematian Yesus, salibkan Yesus Kristus, salibkan Yesus Kristus, salibkan. Atas kehendak Imam Yahudi lah, tuh kehendak Bapa, nggak nyambung dalil yang kebuat. Lanjut dulu Matius, Ya, lanjut dulu. sekarang kan Abang, abang saya makan rumahan bentar, lapar. Ini Bang. Iyalah, Ketika suaramu pertanyaan kegedean abang terus dan ya. saya Jadi jawab, lapar. abang harusnya menerima Bang. Itu sesuai di dalam surah Al-Quran 94. Itu Yunus di Quran surah Yunus 94. Jika abang ragu-ragu Alkitab, bertanyalah kepada ahli kitab. Ketika ahli kitab menyampaikannya, abang harus menerimanya. Nah, Al-Quran, ketika kamu ketemu sama orang-orang Nasrani, bantahlah mereka. Nggak ada. Yang ada, bertanyalah kepada ahli-ahli kitab. Quran surah Yunus 94. Gitu Bang. Makanya orang-orang Kristen itu wajib masuk surga sesuai di Al-Quran. Boleh saya tanggapi? Silakan saudara. Silakan. Apa yang kau tadi tanyakan? Apa yang kau tadi jodorkan? Apa yang kau tadi jodorkan kepada kami? Al-Quran seolah-olah itu Al-Quran memvalidasi kalian bahwasanya penyaliban itu dibenarkan, begitu. Begitu kan? Oh, ada Ustaz Dio. Silakan Ustaz. Monggo. Anda yang bicara apa yang lain yang bicara? Tetapi ambil kunci besar tuh Lek. Bentar ya. Tapi itu abang disuruh bertanya. Contohnya abang mempertanyakan tadi penyaliban. Nah, dan itu diajukan. Hargai ini Ustaz. Silakan Ustaz. Apa entah apanya kau jawab tadi? Gak nyambung. Sudah.
otot-ototanmu. Oke, selanjutnya, mumpung beliau lagi bermonitor kayaknya, jadi saya jawab ya. Ketika kamu mengatakan bahwa Al-Quran memvalidasi penyaliban Yesus, di mana datanya? Dan di mana ahli kitab mencatat? Di mana ahli kitab? Mana si Jumadi? Lanjut. Yesus itu penyalipan itu kena cek ada sana nggak? ya Iskariot Ada. yang khianat Tadi murid mana tadi dia? Malah kabur bu. Kabur si Jumadi. perak. Nah setelah itu dikembalikan, nggak mau orang-orang Farisi, akhirnya dia bunuh diri, terurailah perutnya Iskariot, lalu menjadi pohon itu, nama pohon yang dikutuk itu Pak, bahwa bangsa Roma disalib. Naik aja Jumadi. Saya ini, halo, saya hanya orang kafir. Halo, saya ini semulia orang Kristen, baru ini semulia. Bisa saya bicara ini, bisa bicara. Gak usah bicara. Saya begini, Ya, terima silakan. kasih. Saya mau lihat seperti tadi itu yang seperti zaman itu, yang laki-laki yang aku pengerisnya guru. Dia tidak mengakui kalau mana apakah Matius Lukas Yohanes itu yang mana bisa dipercaya. Dia tidak mau bilang di situ. Di situ mereka itu kebohongan mereka, tidak mengakui. Tadi itu saya suka tanya, mana yang betul perkataan Adis atau perkataan bom-bom? Kita masyarakat salah satu itu mereka ini orang Kristen tidak mau melihat salah siapa yang salah yang benar, mereka tidak bisa lihat, mereka bela semua bersalah bela, itu mereka punya begitu susah karena mereka ini orang-orang yang tidak bisa pakai otak kepikiran susah. Beda dengan saya begini, so pintar, so ada pikiran. Itu kalau saya ini dulu saya bilang, saya dulu masih bodoh sekali. Saya masih bodoh dulu, masih di Kristen bodoh. Saya sudah di Islam, sepikiran sehat sudah, saya bisa berpikir. Itu coba seperti tadi, saya punya guru tanya, mana yang bisa dipercaya? Apa tadi dia bilang? Bicara dari Matius, Yohanes. Dia tidak mau jawab. Dari ke Yahudi. Apa pertanyaanmu? Pertanyaanmu fokus apa pertanyaanmu? Biar saya jawab. Itu mana yang betul? Tulisan Matius atau Yohanes yang betul? Iya, yang mana? Yang beda menurut kamu yang mana? Masalah Uraikan. penyaliban Yesus. Saya bantu uraikan. Penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus kisahnya Matius panjang yang mengatakan mana? jam begini, Yohanes jam begini. Mana yang bisa dipercaya? Itu. Yang mana? Yang mana? Tunjukkan data. Oke, dari sini Kesaksian dari Yohanes. Matius ini, ayat ini. Ya. Kesaksian Sabar. Yohanes, Yesus tunjukkan yang disalib mana? jam begini. Kesaksian Matius jam begini, berbeda. Mana yang bisa Bukan dipercaya? congor yang kuminta data. Tunjukkan datanya. Kamu kalau dikasih lihat data tidak mau akui, memang dasar babi. Mana kamu tunjukkan data? Tunjukkan data. Kasih lihat Om, kasih Kalau lihat nggak saya punya tanya data itu, kasih lihat. Kasih atau lihat. saya tanya balik nih. Kasih lihat data Di sama dia. Anbiya 32 itu buka dulu silakan. Apa ini orang? Enggak nyambung kau deh. Melawak kau atau apa kau? Kasih Kesaksian lihat data, Om. Yohanes Kasih lihat data. selesai katanya. Kesaksian Markus dan Lukas, ya dengar ya Dinda ya.
Eli lama Sebutin ayat dan di mana tertulisnya. Saya juga buka di sini biar yang dengar juga tahu. Ya. Buka ya, kebuka ya. Matius Ya, ya, itu dibuka sama- 21. Udah dibuka kok. Matius berapa? Eli bahasa nih. Matius 27:46, nomor 46. Markus 15 nomor 34. Dah. Oke, Matius. Matius di sini tertulisnya Eli lama sabatani. Oke, buka Lukas ini. Lukas 23 Sebentar saya nomor bacakan 46. dulu. Sebentar saya bacakan dulu. Oke. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke, kita bergeser ke ayat berikutnya. Yang mana? Lukas 23:46. Lukas 23 ayat berapa? 46. 46. Betul. Ya. Nah, ketika hari itu ini di sini 46, lalu Yesus berseru dengan nyari, ya Bapa, ke dalam tanganku serahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Yang mana di situ kan memang beda katanya. Apa? Ya Bapak, apa Kenapa katanya? kamu cocok-cocokin? Apa katanya situ? Iya Bapak, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Ya, apa katanya itu? Berbeda Eli nggak? sama Berbeda sama nggak? enggak? Ya Berbeda berbeda, nggak kenapa kamu pernyataannya? cocokin? Iya, kenapa kamu cocokin? Itu kan memang beda perkataan itu. Berbeda nggak pernyataannya? Gobloknya si Yorni, Sebentar. kirain pintar. Mundur ke ayat 44, saya bacakan ya. Gila kali kau. Oke. Yor, nih Saya bacakan. Nih, saya Ketika mau- hari itu sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyari, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dah. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Itu kan? Beda Ya nggak? udah, kenapa di situ? Beda nggak dengan Eli lama sabatani? Hah? Markus mengatakan Eli lama sabatani. Yang ditulis oleh Lukas ketika dia menyerahkan nyawanya. Ya memang iyalah. Yang ditulis oleh Matius ketika dia masih disalibkan, belum menyerahkan nyawanya. Apa yang kalau masih salib kan marang aja kon. Aduh, sama-sama. Oke, kita kembali ke Matius. Di Matius ketika Yesus menyerahkan nyawanya. 4 berapa tadi? 26 ya? Kukira Di mana pintar si tadi? Yorni. Matius tadi berapa? 27 nomor 46. Bro, Kali yang ya. terakhir. 27, 46. Yohanes 19 nomor 30. Buka. Sebentar. 27 Bukan, tadi. Yohanes 30. Yes. Enggak, Matius tadi tentang itu. Yang mana di situ? Banyak kali gayamu, kira pintar kau minta data. Matius Ternyata- tadi yang mana? Yang tadi Eli selama sahabatan itu tadi mana? 27 nomor 46. Apun Pura-pura bego. Kira tadi pintar, minta data, sok-sok. Kirain pintar nantang. Udah, pasti kasih data. Bego juga nya. Iya, dasarnya di situ memang perkataannya dua. Kau paham Dan nggak? Iya, Kau mana yang benar tuh benar? apa? Inti Dua-duanya poin Bang benar. Paham nggak kau? Kalau Paham nggak? Matius menulis dia berkeluh kesah dengan Bapak itu mengutip dari Mazmur, sementara Lukas menuliskan apa yang dia ucapkan ketika dia menyerahkan nyawanya. Ya, itulah intinya. Beda nggak? Intinya tuh Ketika beda, di beda. sini Woi, ketika di intinya sini di beda, Matius beda, 27 ayat beda. 46 dia mengatakan Eli selama sabatani, Aku ada suara nggak sih? kecil Bang dia. mengapa kecil, engkau kecil, meninggalkan kecil. aku? Di sini tidak ada Kecil, dia Ustaz, ketika kecil. itu mati. Iya kecil. Gak ada kan? Betul nggak? Ini orang ini cangok, belem-belem.
yang kau ditanya itu yang mana yang benar dari 3 kesaksian Tidak mengerti tadi yang dia berbeda, mana yang benar? Saya sudah jawab. Dua-duanya benar. Anda mencocokkan ketika perkataan Yesus Eli lama sabat Bagaimana ini, bisa dibilang benar itu? Ada perbedaan. perkataan Yesus di atas kayu salib tidak sebatas 1 atau 2 saja. Perkataannya semua itu di atas kayu salib. Kenapa kamu tidak jujur ini? Oke. Kenapa tidak menjujur? Sekarang saya mau Ada tanya. Kristen jujur Di 46 itu ada nggak tertulis ketika itu dia mati? Ada nggak tertulis di situ? Apanya kau ini? Kok longor kali kau jadi orang? Enggak, saya tanya dulu. Ketika selesai Yesus mengucapkan Eli lama sambatani, ada nggak tertulis di situ seketika itu dia mati? Ada nggak? Dia pantali adiknya. Nggak ada kan? Ya terus, Tapi kok nangis ya terus, ya terus. Ya udah, artinya Ya, terus. dua-duanya benar. Kalau misalnya si Matius menulis perkataan Yesus yang mengutip dari Mazmur itu benar, dan ketika Lukas menulis Ya, kalau di Yohanes tentang dia gimana? menyerahkan nyawanya itu Yohanes benar. gimana? Yohanes 19:30 buka. Yohanes berapa? 19 nomor 30. Yohanes 19 ayat 30. Nah, Oke, di sini kirain ada kau jago tadi, Yesus. Iya. Oke, kita bacakan. Di sini judulnya Yesus disalibkan. Gak ada Yesus menyerahkan nyawanya. Oke. Itu malah Yesus mati itu di ayat 28. Oke, apa yang kau tanyakan di sini? Diapain lagi sih? Yohanes 19:30 kau baca. 30, oke. Kenapa? Baca. Sesudah Yesus meminum asam anggur, berkatalah ia sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya iya, menyerahkan nyawanya. Ketika dia menyerahkan nyawanya, tadi kata si Markus, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Tetapi disingkat oleh Yohanes, dia nggak menulis perkataan itu, tetapi hanya menyingkatnya ke dalam tanganmu dia menyerahkan nyawanya. Tahu nggak? Muter-muter kau mana yang betul? Bukan. Ketika Markus menulis secara spesifik apa yang diucapkannya. Yor, kau diam kau dulu. Kau nih ngerti? Kau bisa diskusi nggak sih? Saya bisa diskusi di sini nak. Kau ngerti nggak Di pertanyaannya sini Bang aku Blender apa? kan saya Sebentar. Pertanyaan Bang Blender apa pertanyaannya Bang Blender tadi? Kau ngerti nggak pertanyaannya? Nggak ngerti kau kan? Bego kau memang. Kesok-sokan kau. Main aja tanya. Dikasih data kok nggak mau jujur. dia kita sudah bacakan baca datanya. sama-sama. Tapi Nah, sekarang ku tanya kau. data ngerti yang nggak? Anda bawa, Anda salah Inti- memahaminya. Inti pertanyaannya Bang Blender apa? Kan saya menjelaskan ayat itu biar Anda tidak Apa? congor-congor, tahu paham apa aja. inti Nih, pertanyaannya apa? Kau paham dulu inti pertanyaannya apa? yang dia pertanyakan adalah mana yang benar. Nah, kalau bicara di lain sisinya, semuanya itu benar, tetapi dari berarti Yesus sisi yang mengucapkan semua berbeda itu. memandangnya. Berarti Semuanya itu benar. Sebentar. Berarti waktu penyaliban itu si Lukas, si Matius, Yohanes semua itu hadir di situ semua. Sekarang saya mau tanya, lu kenal nggak siapa Yesus, Pak? Jawab dulu. Yohanes Mereka hadir. semua hadir. Yohanes hadir. Oke, Yohanes hadir. Lukas hadir nggak? Lukas itu seorang Nggak usah di luar banyak bangsa bincang. Yahudi, nggak hadir. Aku nggak tanya itu. Dia Dia hadir itu atau murid tidak? daripada Paulus. Goblok. Aku tanya bukan tanya itu. Aku tanya dia hadir apa enggak? Kan saya sudah jawab nggak hadir. Nah, nggak hadir. Yohanes hadir. kenapa? Matius Oke. nggak hadir. Lukas nggak hadir. Kenapa yang nggak hadir ini bisa menceritakan ucapan Yesus di akhir dia disalibkan, sebelum dia disalibkan? Kenapa berbeda? Nih, Kenapa berbeda? Atau tiga Yesus nih enggak? Tiga tenang Yesus dulu. enggak? Peristiwa. Sebentar dulu. Saya mau kasih analogi dulu. Ketika kasus ijazah, apakah ada orang Indonesia yang tidak mengetahui kasus ijazah? Kan seperti itu. Ketika penyaliban seluruh orang di Yerusalem Kau dengar. tahu kisah itu. Kau kalau ditanya, Peristiwa- jangan Sebentar. komentar. Sabar. Jangan
Astaga. Peristiwa Nah, penyaliban itu berapa kali memangnya terjadi? Sekali, Tetapi kalau ditulis oleh orang yang berbeda. Oke. Kalau peristiwa penyaliban itu terjadinya hanya sekali, kenapa ucapan Yesus itu berbeda-beda antara yang meriwayatkan kisah itu? Kenapa berbeda? Oh, gampang jawabannya. Nah, apa jawabannya? Kalau si Yohanes dia hadir di tempat, ya kan? Dia tulis apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan. Oke. Nah, kalau Lukas? Sementara si Markus, ini kalau si Lukas itu diidentifikasi bahwa dia itu seorang dokter yang menulis kisah itu, sebab waktu itu di Asia kecil, yaitu di ngarang kan? Nanti cek kali bukan. Dia itu seorang dokter, latar belakangnya seorang dokter, dan karena di situ sedang ada dia enggak. Aku enggak tanya dia dokter kek, dia pemain bokep kek, aku nah, tanya itu. makanya Aku enggak tanya itu. kita bilang dia itu penulis. Jadi dia memang menulis itu, seperti tapi ngarang. dia datang Kalau peristiwa menemui sebentar, dengarkan. Kalau peristiwa penyaliban itu hanya sekali terjadi dan ada perbedaan. tidak seperti itu. Sekarang sama tanya yang menulis kisah kemerdekaan Indonesia satu orang apa bukan? Kau dengarkan dulu. Sekarang kalau misalnya ahli sejarah dia menulis nih, ahli sejarah menulis tentang kemerdekaan Indonesia, apakah dia waktu itu ada di jajahan Kau itu? nggak usah lari Sama tanya. kemana-mana. Yesus itu mati Cara berpikir peristiwa. itu. Sebentar. Makanya peristiwa penyaliban. Goblok. Sekarang Kau bisa diskusi nggak? Anda kisah Kau bisa diskusi nggak? apakah itu? Nyerocos terus dia udah kebingungan. Halo, saya dia mau tanya. jawabnya. Kebingungan dia jawab. Makanya kayak gitu teman-teman. Kalau peristiwa penyaliban itu hanya sekali terjadinya, kenapa ada perbedaan ucapan Yesus ketika di akhir dari kehidupannya? Kenapa ada 3 versi? Kenapa? Itu yang ditanyakan oleh Bang Blender tadi. Dari tadi kau mutar-mutar kaunya. Mana Anda tanya? Coba mana sini? Sini aku jawab. Gaya-gaya kau. Udah oleng pun banyak gaya kau. Gak bisa diskusi, ngarang. Yang ditanya Itu susahnya mereka ini orang-orang Betul, yang Matius. memang tidak ada pikiran, pendusta. Iya, Mereka betul, sendiri dia- yang betul. tidak bisa. Orang mereka ini bodoh, tolol, memang susah mereka. Bang Matius tadi sudah bilang. Orang bodoh. Bang Matius sudah bilang tadi. Tidak diakui, Kalau saya kasih tidak data, diakui. kalau iya betul, Bang Matius sudah bilang tadi di awal. Kalau saya kasih data, benar, masya Allah benar. Coba lah lihatlah. Kalau ada 3 riwayat perbedaan ucapan Yesus di akhir kehidupannya, berarti ada tiga kejadian dong. Benar itu langsung disekak tadi oleh Bang Matius tadi. Kalau saya kasih data, kau tidak akan percaya, kau tidak akan terima. Benar, data dikasih, dibilangnya semua benar, kan goblok. Berarti ada tiga peristiwa, atau kalau enggak ada 3 Yesus. Bagaimana itu? Secara logika nggak bisa diterima itu. Kalau peristiwa penyaliban hanya sekali, dia sudah confirm sekali. Berarti harus ucapan di akhir kehidupan itu sama. Dibawa-bawanya pula kemerdekaan Indonesia, kan gobloknya minta ampun. Berarti semakin jelas kan kebenaran Anisa 157 Bang ya, berselisih kan? Betul. Dibawa-bawanya pula itu tadi siapa tadi tuh si Jumadi itu, dibawanya surat Yunus ayat 94. Asal comot aja nih noten-noten ini. Kukira si Yor itu pintar ya, ternyata gobloknya, astagfirullahalazim. Sok-sokan minta data. Dibilangnya pula semua benar. Cuman itu benar semua. Yang satu lain yang ditanya, yang mana yang benar? Oh enggak, itu si Matius itu dia dokter dia. Aku enggak tanya itu, kita enggak tanya itu. Yang kita tanyakan itu adalah yang mana yang benar antara 3 ucapan yang dinukilkan dari Yesus itu kontradiksi.
Lain yang ditanya, lain pula dijawabnya. Ditanya mana yang benar, dijelaskannya pula itu dia itu dokter katanya. Latar belakangnya dia nulis ngarang-ngarang. Sudahlah dia penulis kitabnya ngarang, dia pun ngarang-ngarang juga buat cerita juga di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parah betul ini orang Kristen ini. Pilih tadi, ini jawabannya pasti semua benar, semua sama katanya. Pasti gitu ya. 3 perkataan yang berbeda, semua sama katanya. Udah pasti. Iya, Bang tadi waktu Abang makan itu Bang Matius sudah bilang, kalaupun aku kasih datanya pasti kau ingkari. Bener subhanallah, bener. Allah. Gayanya aja tadi kan sok paten mau menjawab. Aduh. Iya, jago kali tadi. Gayanya aja tadi congor, mana ditanya, giliran dikasih muter mencret, nggak nyampe. Iya, gayanya itu ya Allah. Paten kali tadi. Pasti jawab muter-muter dia. Bener semua katanya. Dari lain sisi. Ada pendeta. Ada Pak Pendeta, Ustaz, silakan. Gas. Selamat pagi orang-orang yang aku cintai. Tuhan. Naik kau sunset, naik buktikan. Naik kau sini, naik kau undang kau naik sini. Coba kau tanya Quran, panik gak kami? Saya kan sudah bilang, kalau mau bercerita mereka itu bagaya sembahnya mana data. Biar mau kasih lihat data tidak ada guna. Saya kasih lihat bukti ini. Memang munafik mereka itu orang-orang. Data sudah diperlihatkan, data dari Bible, mereka sendiri ingkar Bible mereka. Susah, jadi tidak ada guna. Maka saya bilang, mau berdebat orang Kristen itu cuma capek yang mau dapat. Mendingan berdebat dengan kucing, dengan sapi. Bicara dengan sapi masih binatang, masih ada otak. Betul ini. Berdebat, mau bicara dengan sapi, dengan kambing masih ada pikiran. Mereka ini tidak ada, sudah dikasih lihat bukti tidak mengakui. Di mana orang Kristen mengakui? Kalau setelah berdebat, oh iya betul. Dikasih lihat ini, oh iya benar juga ya. Di mana mimpi ayam bak kencing ayam itu biasa berat, tidak bak kencing. Ini ayam bak kencing nanti. Oke, bentar dulu Bang Matius, bentar dulu. Nah, silakan selesai. Kau tadi bilang panik bertanya Quran, silakan kau tanya. Ya, silakan kau tanya Quran. Kau siap ya, kalau kau bertanya Quran berarti kau sudah siap ilmunya. Silakan. Jangan kabur kau. Iya, oke. Coba jelaskan Al-Qasas 30. Al-Qasas 30, bacakan ayatnya. Jelaskan cepat. Kau bacalah ayatnya. Kau suruh enak-enak kali kau suruh baca. Kau bacalah ayatnya. Jawab aja, gimana sih? Lah, kau baca ayatnya. Apa yang kau suruh jawab? Pertanyaannya nggak ada. Kau bukan bertanya, kau suruh menjelaskan. Kau mau belajar atau mau berdiskusi? Iya, aku bertanya. Coba jelaskan itu gimana sih? Ya silakan baca ayatnya. Kan panik kan, baru ditanya ayat aja udah panik nih. Loh kok panik? Orang kau yang bertanya, kau baca ayatnya yang mana yang kau mau tanyakan. Bukan panik, goblok. Ya baca. Apa goblok semua yang naik, nggak ada yang pintar. Yang kayak begini kok. Yang kayak gini kau mau typing. Enggak. Aduh, bukan panik. Panik botol. Dadah manusia botol panik. Tanya. Iya baca ayatnya. Baca. Al-Qasas 30 baca. Alah. Cuman typing doang sok keras di bawah, begitu naik kau yang panik. Kau yang mau bertanya, kau yang panik. Orang Kristen itu sama kalau mencuri tidak mengaku, biar sudah polisi ditanya kamu mencuri tidak. Sudah dilihat kamu mencuri tidak, bukan saya itu. Iya. Bukan saya. Aku sudah nyatakan dia mencuri tapi tidak akui. Susah mereka. Memang begini kalau bani apa namanya? Bani apa ini perang? Bani kuclung. Susah.
Orang tidak pikiran, saya heran. Parah. Dan imajinasi. Itu tidak apa namanya itu? Apa tadi? Imajinasi. Itu tidak sama. Ini aja mana sih? Iya, betul. Mereka menuhankan Imajinasi. Yesus, imajinasi mereka menuhankan Yesus. Ya, mereka ini menuhankan ini Yesus ini terlalu aja banasi mereka. Sesuai. Saya bilang sangat kontraseksi ajaran semua ini, ajaran kontraseksi semua. Tidak sesuai dengan apa yang ada. Itulah saya punya guru bilang. Kok kontraseksi? Cuma kontradiksi. Ya sesuai. Kontraseksi itu tidak maksudnya tidak sama, tidak sesuai apa yang Yesus katakan. Itu tidak punya nama itu. Tidak sesuai itu udah punya nama kontraseksi. Itu Pak Pendeta di samping disapa dulu. Pendeta Long. Ya, Long. Pendeta selamat siang, sore. Pendeta selamat sore. Sama saya sore. Sama saya sore. Kamu udah sore? Oh, tetap masih pagi. Beda begitu. Di mana itu? Belanda. Tanya aja lah Pak. Nggak usah ditanya lah, biar tanya aja, biar tanya. Saya akan bertanya. Silakan bertanya aja Pak. Silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Oh, aku nggak suka tanya kok orangnya. Pak? Aku nggak suka tanya. Waduh, gimana Bapak mau tahu kalau nggak bertanya? Malu bertanya sesat di jalan Pak. Nggak boleh. Kadang-kadang nggak usah tanya sudah dikasih tahu kok. Ya, jadi bagaimana ini? Apakah kami yang bertanya gitu? Boleh. Tanya sama Pak Denny, pengikutnya berapa banyak? Bilang, coba tanya, pengikutnya berapa banyak? Sekarang saya yang bertanya sama pendeta. Ya, Bisa silakan. pendeta jawab kan? Silakan. Mudah-mudahan Pak Pendeta ini jujur, karena tadi orang Kristen semua ribuan orang, ratusan ini tidak ada yang jujur. Serius. Ini bagaimana Pak Pendeta ini masalah penyaliban. Pernyataan Matius, sesaksian Matius dan Yohanes beda. Masalah penyaliban. Oh gitu. Itu. Dari di sini ini saya minta Pak Pendeta ini harus jujur. Kalau memang itu beda, akui, iya memang beda. Mungkin ada penulisan yang beda. Ini ada kesalahan. Harus diakui. Jangan dibela yang salah. LII sudah LII saja sudah mengaku bersalah. Masa Kristen tidak mengaku? LII sudah meminta maaf. 6.000 tulisan ini salah. LAI. Itu. Nah, LII sudah mengaku salah. Harusnya mengakui, ya memang salah. Jadi saya rasa Pak Pendeta harus mengakui penyaliban ini menurut pengakuan dari Matius jam sekian, menurut Yohanes jam sekian. Oke. Sekarang coba saya serahkan sama sang punya guru yang lanjut itu, cuma sampai guru. Silakan. Saya sudah lupa tadi itu. Siapa guru dikasih ulang lagi perkataan tadi masalah penyaliban itu guru. Coba. Guru yang kasih lengkap. Pernyataan siapa yang benar di antara tiganya? Itu aja. Nggak ada yang benar. Hah? Nggak ada yang benar. Wah, sulit ini orang ini. Kalau Pak Denny dia jawabnya pasti nggak ada yang benar. Yang benar kita pun katanya. Terus kalau tidak ada yang benar berarti tulisan Matius Lukas ini sudah bisa dipercaya dong. Sedangkan Bible ini kan yang ditulis oleh mereka. Terus berarti ya tulisan-tulisan mereka tidak ada yang benar. Soalnya jam penyaliban itu juga aku nggak memahami kok masalah jam penyaliban. Jadi
ya aku angkat tangan lah istilahnya gitu. Begini, akui dong salah itu. Pak Gini bilang, kalau Pak Gini kan selesai. Pak Gini bilang, ini jujur. Berarti sudah ragu kan? Ragu. Makanya ini saya minta ragu, asyadu. Lama-lama Pak Pendeta itu menjadi ateis dulu, menjadi ateis ya. Ateis dulu. Menjadi astronot ini, astronos. Agnostik dulu. Itu satu maksud. Apa tadi? Astronos itu apa tadi? Astronos. Itu maksudnya astronos itu. Agnostik itu. Anostrot apa tadi? Anostris apa itu? Susah sekali mau bilang itu. Anostris. Nih. Matius kebanyakan babi. Anostris. Apa bedanya ateis dengan agnostis? Kalau saya nggak salah, kalau ateis itu sama sekali nggak percaya Tuhan. Kalau agnostis itu masih percaya Tuhan, cuma nggak beragama. Nah itu aja sih. Iya. Betul. Kalau saya begini Pak Pendeta, begini. Kalau saya menurut saya, kalau Pak Pendeta memang tidak mengatakan memang tidak ada yang bisa dipercaya, berarti begini. Artinya kita sebagai manusia ini berarti harus mencari tahu ini. Berarti ini timbul keraguan. Artinya ini apa? Berarti yang lain-lain ini mereka ini sudah tersesat ini. Bagaimana Pak? Asal percaya saja. Haleluya, mata lo kayak buaya. Teman-teman, aku izin turun dulu ya. Di sini udah mau menjelang maghrib. Udah. Uni, aku izin turun ya. Monitor nggak hostnya ini? Loh, siapa yang loncat tadi? Oh, Pak Pendeta loncat. Ustadz, kita naikkan si Gary nih Ustadz, daripada dia teping-teping aja kayak gini. Mana dia?